warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sufyan Sahri dari program akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari artikel atau PPT dari skripsi saya yang tak jadikan artikel, yang berjudul Pengaruh Informasi Laba Akuntansi dan Informasi Corporate Social Responsibility pada retur saham. Lanjut ke pokok pembahasan. Yang pertama, ada konsep dasar penelitian. Yang kedua itu ada hipotesis penelitian. Dan yang ketiga itu ada hasil pengolahan data. Dan yang keempat itu ada pembahasan dan kesimpulan. Sedangkan yang kelima adalah saran dan penutup. Oke. Lanjut ke konsep dasar penelitian, di mana konsep dasar penelitian itu perkembangan bisnis perusahaan perbankan yang menampakkan menjadi lirikan para investor untuk mendapatkan keuntungan retur saham. Nah, di situ juga ada komponen laporan keuangan yang dicari oleh para investor, di mana informasi laba akuntansi adalah informasi corporate social dan responsibility yang kita biasa dengar itu dengan sebutan CSR. Dan yang tiga itu para investor kerap menjadikan informasi laba sebagai dasar keputusan karena mendeskripsikan kinerja eksekutif dari Stiwan 2020. Oke, konsep dasar penelitian itu yang keempat itu adalah Corporate Social Responsibility atau CSR. Itu diprediksi dapat meningkatkan retur saham karena dapat menjadi daya pikat tersendiri bagi investor. Lanjut ke hipotesis penelitian, di mana hipotesis penelitian itu ada hubungan informasi laba terdapat retur saham dan perusahaan dalam membuat para investor tertarik akan cenderung mempercantik laporan laba akuntansi menarik dalam laporan keuangannya, di mana laba berpengaruh pada laporan retur yang telah dibuktikan oleh UHUS pada tahun 2021. Oke. H1 itu diduga laba akuntansi berpengaruh positif terhadap retur saham, di mana itu terdapat hubungan CSR terhadap retur saham yang saya kutip dari Astika dan Saputra pada tahun 2013. Itu menuturkan jika para mengungkapkan CSR dapat menjadi suatu kepentingan khusus terhadap keberlangsungan perusahaan di masa depan, seperti memberi citra yang baik pada investor, di mana didukung juga pada hasil penelitian oleh Stiana et al. Pada tahun 2021 dan Mayang Sari pada tahun 2020 yang menyebutkan jika CSR berpengaruh terhadap retur saham. Untuk H2-nya itu diduga CSR berpengaruh positif terhadap retur saham. Oke, kita lanjut ke hipotesis penelitian, di mana hipotesis penelitian itu ada hasil uji analisis detektif yang bisa kita lihat di tabel yang saya deskripsikan. Itu laba akuntansi untuk nilai N-nya ada 105, sedangkan maksimumnya itu terdapat 4.220,38. Untuk CSR-nya sendiri itu hasil N-nya itu 105 juga, sedangkan untuk maksimumnya itu 0,35. Sedangkan untuk retur saham itu juga sama, untuk nilai N-nya 105, sedangkan untuk maksimumnya itu terdapat 43,98. Oke. Yang dimana saya simpulkan ini berdasarkan sumber data SPSS pada tahun 2022. Nah, laba akuntansi itu kita perumpamakan X1 memiliki selisih minimum dan maksimum atau fluktuasi terjadi tinggi karena perbedaan kemampuan menghasilkan laba setiap perusahaan sangat berbeda. Nah, untuk CSR-nya sendiri saya perumpamakan itu X2 ya, memiliki selisih minimum dan maksimum atau fluktuasi terjadi tidak begitu tinggi karena pelaporan poin CSR perusahaan tidak begitu berbeda. Sedangkan untuk returnya saya umpamakan Y, yaitu memiliki selisih minimum dan maksimum atau fluktuasi terjadi tinggi karena perbedaan kemampuan menghasilkan laba tiap perusahaan yang sangat berbeda. Oke, kita lanjut.
Oke, kita lanjut di hasil uji normalitas, di mana di situ terdapat one sample information. Nah, berdasarkan tabel yang barusan saya bacakan, itu diketahui jika nilai probabilitas signifikasi sebesar 0,00, dengan begitu dapat ditarik atau disimpulkan jika model regresi ini berdistribusi secara normal. Oke, lanjut. Untuk hasil uji multikolinearitas, di situ udah terdapat tabel yaitu terdiri dari variabel dan collinearity statistics, di mana di variabelnya itu terdapat laba akuntansi dan CSR. Nah, di mana laba akuntansi untuk toleransinya itu 0,988, sedangkan untuk PFV-nya itu 1,012 ya. Nah, untuk CSR-nya sendiri itu sama 0,988 juga, dan untuk PF-nya juga sama 1,012 ya. Oke, lanjut. Nah, itu saya kutip dari Ghazali pada tahun 2018 ayat 107 ya teman-teman, mengungkapkan jika pada hasil model regresi mendapatkan toleransi di atas 0,1 atau di bawah 10, maka disimpulkan tidak ada gejala multikolinearitas. Oke. Lanjut lagi di hasil uji heteroskedastisitas ya, dimana di situ udah saya tampilkan tabel, ada variabel, nilai signifikasi, indikator, dan kesimpulan. Nah, untuk variabelnya itu ada dua ya teman-teman, yaitu ada laba akuntansi dan CSR. Nah, untuk menggunakan metode Granger, informasi laba akuntansi yang saya simpulkan atau kode X1 diperoleh nilai signifikasi sebesar 0,705, dan informasi CSR-nya pakai kode itu X2 atau S2 diperoleh nilai sebesar 0,204 ya teman-teman. Nah, nilai signifikasi keduanya melebihi yaitu 0,05, sehingga mampu dikatakan jika data tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. Oke. Lanjut lagi di hasil uji autokorelasi, di mana di situ ada tabel Durbin-Waston dan kode DL sama DU, di mana Waston itu terdapat 1,968, sedangkan DL-nya 1,66271, untuk DU-nya sendiri itu 1,7011 ya teman-teman. Nah, syarat uji untuk mengetahui tidak ada gejala autokorelasi, di mana DU itu lebih kecil daripada DA atau lebih kecil lagi dari 4 dikurangi DU. Hasil olah data di atas kemudian dimasukkan dan menghasilkan 1,71011. Lanjut, di mana diketahui jika hasil sudah sesuai syarat, maka dengan demikian disimpulkan tidak ada gejala autokorelasi. Nah, lanjut di hasil uji analisis regresi linear berganda ya teman-teman, dimana di situ datanya udah saya tampilkan di tabel. Hasil data di atas menunjukkan nilai persamaan yang didapatkan sebagai berikut. Nah, hasil konstanta sebesar min 4,478 memperlihatkan bahwa besarnya nilai informasi laba akuntansi CSR sama dengan 0 atau tidak mengalami perubahan, maka jumlah retum yang terjadi sebesar min 4,478. Nah, lanjut di mana nilai koefisien informasi laba akuntansi yang sebesar 5,996 itu memperlihatkan jika setiap perubahan retum sebesar 1 skala, maka akan menaikkan retu saham sebesar 5,99. Begitupun sebaliknya ya teman-teman. Nah, nilai koefisien informasi sebesar
24,726 ya, memperlihatkan itu jika setiap perubahan CSR sebesar satu skala maka akan menaikkan retur saham sebesar 24,726. Oke. Kita lanjut lagi di uji simultan F, di mana di situ udah tertera ANOVA yang hasilnya menunjukkan bahwa nilai signifikasi uji F sebesar 0,056 atau lebih kecil dari 0,05. Disimpulkan jika seluruh variabel independen informasi laba akuntansi informasi CSR tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen retur saham. Untuk uji parsial T-nya di situ hasil menunjukkan jika nilai hitung informasi laba akuntansi lebih dari 0,05, yang mana ini menunjukkan tidak ada pengaruh secara signifikan. Berbeda dengan CSR yang menunjukkan nilai di bawah 0,05. Yang ini beraplikasi menunjukkan pengaruh. Oke. Lanjut di hasil uji koefisien determinasi, di mana tabel di atas menunjukkan nilai adjusted R-square senilai 0,036, yang artinya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen retur saham yang sebesar 36%, sedangkan sisanya 64% dipengaruhi variabel lain di luar penelitian ini. Oke, kita lanjut lagi di pembahasan dan kesimpulan, di mana variabel hasil dan pembahasan informasi laba akuntansi tidak berpengaruh kepada nilai signifikasi yang menunjukkan 0,919 yang lebih kecil dari yang lebih besar dari 0,05, yang mana ini berarti tidak ada pengaruh. Dan hasil serupa dialami juga oleh Setiawan pada tahun 2020 ya. Hasil ini mengindikasikan jika investor tidak serta-merta berinvestasi atas dasar informasi laba akuntansi. Oleh karenanya, laba akuntansi kurang dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan oleh investor untuk berinvestasi. Maka dari itu, timbullah informasi CSR yang berpengaruh untuk nilai signifikasi atau yang mensignifikan menunjukkan 0,017 yang lebih kecil dari 0,05, yang mana ini berarti menunjukkan adanya pengaruh. Yang hasil ini sejalan pada Mayangsari pada tahun 2020 dan Sevitiana et al. Pada tahun 2021. Sesuai dengan teori legitimasi bahwa perusahaan akan cenderung membangun premis bahwa ada kontrak sosial antara perusahaan dan masyarakat sekitar. Kemudian kewajiban ini nantinya akan berdampak pada hasil keputusan investasi ya teman-teman. Oke, lanjut di pembahasan terakhir yaitu saran dan penutup, di mana perusahaan sektor perbankan disarankan untuk meningkatkan kualitas non-keuangan untuk memberikan citra keberlanjutan perusahaan. Selain itu, untuk penelitian berikutnya disarankan untuk menambahkan variabel dalam penelitian untuk mendapatkan hasil yang lebih berpengaruh antara variabel independen terhadap dependen, teman-teman. Oke, presentasi saya cukup sampai di sini. Terima kasih buat yang telah menonton dan mohon maaf jika ada kekurangan dan kekeliruan dalam penjelasan berikut. Saya ucapkan terima kasih. Bye bye. Assalamualaikum.